Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah hati Anda merasa ada suara yang mendorong, namun tidak jelas arah tujuannya? Ada bisikan lembut yang membawa ketenangan, namun di sisi lain ada bisikan yang membuat gelisah, ragu, bahkan takut. Suara-suara ini hadir setiap hari, dalam detak jantung, dalam langkah kaki, dan dalam setiap keputusan kecil yang kita ambil. Hanya hati yang peka yang mampu membedakan mana yang datang dari cahaya ilahi dan mana yang berasal dari tipu daya setan yang halus. Dalam kehidupan yang dipenuhi hiruk-pikuk dunia, suara-suara itu sering tertutup oleh kebisingan dan godaan. Kita sering terseret oleh dorongan nafsu dan ego, lalu menyesali tindakan yang diambil tanpa kesadaran penuh. Ilmu rasa hadir sebagai cahaya yang menuntun kita untuk mengenali bisikan hati, menuntun jiwa agar mampu membedakan suara Tuhan yang membawa ketenangan dan bisikan setan yang menyesatkan. Dengan kesadaran ini, kita belajar menapaki kehidupan dengan damai, selaras dengan kehendak Allah, dan selamat dari perangkap tipu daya yang tak kasat mata. Mengenal ilmu rasa, jalan untuk mengenali hati. Ilmu rasa adalah kemampuan untuk merasakan cahaya dan gelap yang hadir di dalam hati. Ia bukan sekadar intuisi atau perasaan biasa, melainkan suatu ilmu hakikat yang menuntun jiwa agar mampu mendeteksi sumber dorongan hati. Ketika hati tenang, damai, dan ringan, itulah pertanda bisikan yang datang dari Allah. Sebaliknya, ketika hati berat, gelisah, dan bingung, itulah indikasi bisikan yang berasal dari setan yang menyesatkan. Kemampuan ini bukan bawaan lahir, melainkan hasil latihan spiritual, kesabaran, dan kedekatan dengan Allah melalui zikir, doa, dan kesadaran diri. Dalam Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 27, Allah berfirman, "Hai anak Adam, janganlah setan menyesatkan kamu sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua orang tuamu dari surga, membuang mereka dari keadaan mereka semula." Ayat ini menunjukkan bahwa setan selalu hadir untuk mengaburkan hati manusia, mempengaruhi pikiran dan perasaan agar terseret dari jalan kebenaran. Ilmu rasa hadir sebagai cahaya penerang yang memungkinkan hati mengenali bisikan yang menyesatkan dan membedakannya dari suara ilahi yang murni. Pengenalan ilmu rasa dimulai dari pengamatan sederhana terhadap perasaan yang muncul di dada. Ketika muncul dorongan untuk berbuat baik, rasa tenang, ringan, dan penuh ketentraman menyelimuti hati. Dorongan yang menyesatkan justru membawa rasa gelisah, panik, dan ketakutan yang tidak beralasan. Dengan kesadaran ini, seseorang dapat mengamati setiap bisikan hati, menelaah sumbernya, dan memilih mana yang patut diikuti dan mana yang harus dihindari. Latihan ilmu rasa tidak bisa instan. Ia memerlukan disiplin spiritual, ketekunan dalam berzikir, doa yang khusyuk, dan keterbukaan hati terhadap cahaya Allah. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan ketulusan akan semakin memperkuat kemampuan hati untuk mengenali bisikan ilahi. Sebaliknya, hati yang jauh dari dzikir dan doa akan semakin mudah terperdaya oleh tipu daya setan, seolah hati itu buta terhadap cahaya yang hadir. Kesabaran adalah kunci. Hati yang terburu-buru atau dipenuhi ego sering salah menafsirkan dorongan batin. Ilmu rasa mengajarkan kita untuk menahan diri, mengamati perasaan yang timbul, dan menyelaraskannya dengan nilai syariat. Dorongan yang benar akan membimbing kita ke arah kebaikan tanpa menimbulkan kegelisahan, sedangkan dorongan yang salah akan meninggalkan ketidaknyamanan dan kegundahan yang terus-menerus. Seorang yang terbiasa melatih ilmu rasa akan mampu membedakan suara yang halus sekalipun. Ia mampu merasakan perbedaan antara ketenangan yang menenangkan hati dengan rasa panik yang menekan batin. Dalam praktiknya, setiap keputusan yang diambil menjadi lebih selaras dengan kehendak Allah. Dorongan untuk berbuat baik akan terasa ringan dan alami, sedangkan godaan untuk berbuat salah akan terasa berat dan menekan hati, sebagai peringatan dari Allah agar hati tetap waspada. Ilmu rasa bukan hanya berguna untuk mengenali bisikan hati sehari-hari, tetapi juga menjadi jalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Dengan hati yang peka, seseorang mampu merasakan kehadiran cahaya ilahi di setiap langkah hidup, menolak tipu daya setan, dan menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran spiritual.
Latihan ilmu rasa mengubah setiap tindakan menjadi amal yang selaras dengan kebaikan, menghadirkan ketenangan batin yang mendalam, dan menumbuhkan kepercayaan diri bahwa setiap langkah yang diambil adalah dalam ridha Allah. Ciri-ciri bisikan Tuhan yang membimbing hati. Bisikan Tuhan selalu membawa ketenangan yang tak tergoyahkan oleh keributan dunia. Ia muncul sebagai dorongan halus yang menenangkan dada, ringan di hati, dan menumbuhkan rasa damai yang dalam. Ketika hati digerakkan untuk berbuat baik, bisikan ini tidak menimbulkan rasa takut, ragu berlebihan, atau kegelisahan yang membingungkan. Ia hadir secara alami, seolah memberi kepastian bahwa langkah yang akan diambil selaras dengan kehendak Allah. Dan setiap tindakan yang timbul darinya membawa keberkahan bagi diri sendiri dan orang lain. Salah satu tanda utama bisikan Tuhan adalah konsistensi dengan nilai syariat. Dorongan hati yang benar tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulullah. Ia menuntun seseorang untuk menunaikan kewajiban, menebar kebaikan, dan menjaga kehormatan diri serta orang lain. Hati yang mampu mengenali bisikan ini merasakan kepuasan batin yang mendalam saat mengikuti arahnya. Karena setiap langkah adalah perwujudan dari kehendak ilahi yang penuh hikmah. Bisikan ilahi juga bersifat lembut dan tidak memaksa. Ia hadir dengan kelembutan yang halus, tidak menimbulkan tekanan atau dorongan berlebihan yang membuat hati cemas. Bahkan ketika ia menuntun pada ujian atau tantangan, hati yang terbuka akan merasakan ketenangan karena yakin bahwa setiap ujian adalah sarana untuk mendekatkan diri pada Allah. Dorongan ini selalu disertai cahaya yang menenangkan, seakan Allah berbicara langsung kepada nurani, membimbing langkah dengan penuh kasih. Ilmu rasa membantu seseorang untuk menelaah setiap dorongan hati ini. Saat muncul rasa tenang, ringan, dan penuh ketenangan, itulah pertanda bahwa bisikan yang datang adalah dari Tuhan. Ketika hati terbiasa menanggapi suara ini, setiap keputusan menjadi lebih mudah, setiap tindakan menjadi lebih mantap, dan setiap langkah hidup menjadi selaras dengan kebaikan. Ini adalah latihan batin yang menuntun jiwa untuk hidup di bawah naungan cahaya ilahi. Bisikan Tuhan tidak pernah menjerumuskan hati pada hawa nafsu atau kepentingan ego semata. Ia mengarahkan hati untuk berbuat kebaikan tanpa pamrih, tanpa mencari pengakuan manusia, dan tanpa mendatangkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Dorongan hati ini menumbuhkan kesadaran bahwa setiap perbuatan adalah ibadah ketika dilakukan dengan niat tulus. Karena Allah Maha mengetahui setiap gerak hati dan setiap niat yang terpendam. Hati yang mampu mengenali bisikan Tuhan juga merasakan dorongan untuk bersabar. Ia tahu kapan harus menahan diri, kapan harus melangkah, dan kapan harus melepaskan. Dorongan ini menumbuhkan kebijaksanaan dalam setiap tindakan, karena hati yang selaras dengan Allah tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, melainkan mengamati, merenung, dan bertindak dengan penuh kesadaran. Akhirnya, bisikan Tuhan selalu menuntun hati pada pertumbuhan spiritual. Ia menumbuhkan kesadaran bahwa setiap langkah hidup bukan sekadar rutinitas, melainkan sarana untuk mendekatkan diri pada Allah. Setiap dorongan hati yang selaras dengan cahaya ilahi membawa rasa damai yang mendalam, menenangkan jiwa, dan menguatkan hubungan batin dengan Sang Pencipta. Dengan kesadaran ini, hati menjadi cermin yang memantulkan cahaya Allah dalam setiap tindakan dan niat. Ciri-ciri bisikan setan yang menyesatkan hati. Bisikan setan hadir dengan halus, kadang hampir tak terasa, namun meninggalkan jejak gelisah di hati. Ia tidak muncul dengan terang-terangan, melainkan menyusup melalui dorongan ego, hawa nafsu, dan ketakutan yang tidak berdasar. Hati yang belum terlatih dalam ilmu rasa seringkali terjebak, mengikuti dorongan itu tanpa disadari bahwa ia berasal dari tipu daya setan. Setiap tindakan yang muncul dari bisikan ini meninggalkan rasa berat, penyesalan, dan kegelisahan batin yang tak kunjung reda. Salah satu ciri utama bisikan setan adalah ketidakselarasan dengan syariat. Dorongan hati yang menyesatkan sering membuat seseorang tergoda untuk berbuat yang haram, melanggar norma, atau menzalimi diri sendiri maupun orang lain. Setan memanfaatkan kelemahan hati, keinginan akan kesenangan instan, ego yang tinggi,
atau rasa takut terhadap kerugian untuk membelokkan hati dari jalan kebenaran. Semakin jauh hati dari zikir dan doa, semakin mudah ia terpengaruh oleh godaan yang licik ini. Bisikan setan sering disertai rasa panik, gelisah, dan kebingungan. Ia membuat hati tergesa-gesa mengambil keputusan tanpa pertimbangan, menimbulkan kegelisahan yang memaksa tindakan yang salah. Kadang dorongan itu terlihat masuk akal secara logika, namun hati yang peka merasakan ketidaknyamanan yang halus, seperti beban yang menekan dada dan membingungkan pikiran. Hanya hati yang telah terbiasa dengan ilmu rasa mampu mendeteksi sinyal ini sebelum menyesatkan langkah. Setan juga sering memanfaatkan ketidakstabilan emosi. Saat marah, cemburu, atau takut, bisikan setan menjadi lebih kuat dan menggoda. Dorongan hati tampak mendesak dan menekan, membuat seseorang merasa seolah itu satu-satunya jalan untuk memenuhi keinginan atau melindungi diri. Ilmu rasa mengajarkan kita untuk menahan diri, merasakan setiap ketidaknyamanan itu, dan menyadari bahwa gelisahnya hati adalah peringatan dari Allah agar tidak mengikuti bisikan menyesatkan. Ciri lainnya adalah munculnya keraguan yang menyesatkan. Setan menanamkan rasa ragu yang tidak perlu, mempertanyakan kebaikan dan niat, atau membesar-besarkan ketakutan terhadap konsekuensi. Hati yang terbiasa menenangkan diri dan menyelaraskan dorongan dengan syariat akan mengenali bahwa rasa gelisah ini bukan berasal dari cahaya ilahi. Ia adalah bisikan setan yang ingin memecah konsentrasi, menunda kebaikan, dan menumbuhkan ketidakpastian dalam hati. Setiap bisikan setan sering datang berulang kali, mencoba mengaburkan hati dengan kebiasaan buruk. Jika hati tidak terlatih dalam ilmu rasa, dorongan itu perlahan menjadi rutinitas yang sulit dihentikan. Namun hati yang peka akan mengenali pola ini. Setiap dorongan yang meninggalkan kegelisahan, rasa bersalah, atau penyesalan adalah tanda bahwa hati sedang digoda oleh setan. Latihan spiritual, zikir, dan doa menjadi perisai yang menguatkan hati dari pengaruh ini. Akhirnya, kesadaran terhadap bisikan setan membawa kebijaksanaan dan ketahanan spiritual. Hati yang mampu membedakan suara yang menyesatkan dan yang membimbing menjadi lebih kuat, lebih tenang, dan lebih selaras dengan kehendak Allah. Setiap langkah diambil dengan kesadaran penuh, setiap keputusan dipilih dengan nurani yang damai, dan setiap tindakan selaras dengan cahaya ilahi, sehingga bisikan setan tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyesatkan jiwa yang telah terlatih. Metode praktis membaca bisikan hati. Mengenali bisikan hati membutuhkan latihan yang konsisten. Langkah pertama adalah hening dan introspeksi, memberi ruang bagi nurani untuk berbicara tanpa terganggu oleh kebisingan dunia. Duduk tenang sejenak, tarik napas perlahan, dan rasakan setiap getaran di dada. Hati yang terbiasa melatih ilmu rasa akan merasakan perbedaan antara ketenangan yang murni dan rasa gelisah yang menekan. Dengan latihan ini, hati menjadi peka terhadap cahaya ilahi dan mampu mendeteksi tipu daya setan sebelum ia mempengaruhi pikiran. Langkah kedua adalah mengamati rasa yang timbul. Setiap dorongan hati membawa sensasi tertentu. Ketenangan, ringan, damai menandakan cahaya Tuhan, sedangkan kegelisahan, berat, atau panik menandakan bisikan setan. Hati yang terlatih mampu menilai dorongan dengan jujur, tanpa dipengaruhi ego atau nafsu. Ini adalah keterampilan batin yang menuntun setiap tindakan, agar selaras dengan kehendak Allah dan tidak terjerumus dalam perangkap tipu daya. Selanjutnya, menyelaraskan dengan nilai syariat menjadi kunci. Setiap dorongan hati perlu diuji terhadap ajaran Allah dan Rasulullah. Dorongan yang benar akan selaras dengan syariat dan akhlak mulia, sementara dorongan yang salah akan menyimpang dari keduanya. Dengan menyelaraskan hati dan tindakan dengan syariat, seseorang membangun fondasi spiritual yang kuat, sehingga bisikan setan kehilangan pengaruhnya terhadap keputusan dan perilaku sehari-hari. Langkah keempat adalah berdoa dan memohon petunjuk Allah. Doa adalah cara untuk menyalakan cahaya di hati dan membersihkan bisikan yang menyesatkan. Memohon agar hati terbimbing pada yang benar dan dijauhkan dari tipu daya setan adalah bentuk kesadaran spiritual yang mendalam. Dorongan hati yang lahir dari cahaya ilahi
akan terasa lebih jelas setelah hati diisi doa, karena Allah Maha mengetahui setiap niat dan setiap bisikan yang muncul di nurani. Latihan berikutnya adalah mencatat perasaan dan dorongan hati. Dengan menuliskan pengalaman batin, seseorang dapat mengenali pola bisikan ilahi dan setan. Hati yang terbiasa menelaah pengalaman ini akan lebih cepat membedakan dorongan yang benar dan yang menyesatkan. Pola ini menjadi panduan spiritual yang memperkuat intuisi batin, sehingga hati tidak mudah goyah oleh godaan duniawi. Kesadaran terhadap waktu dan kondisi juga penting. Bisikan hati kadang lebih jelas saat tenang atau setelah melakukan zikir, sedangkan dalam kondisi tergesa-gesa, lelah atau tertekan, bisikan setan lebih mudah menguasai. Latihan ilmu rasa mengajarkan kita untuk mengenali momen terbaik ketika hati paling peka dan mampu mendengar suara ilahi dengan jelas. Dengan kesadaran ini, setiap keputusan menjadi lebih mantap dan hati tidak mudah disesatkan. Akhirnya, metode praktis membaca bisikan hati bukan sekadar teori, tetapi latihan hidup yang mengubah jiwa. Setiap langkah, setiap dorongan yang diselaraskan dengan cahaya Allah, menumbuhkan kedamaian batin yang hakiki. Hati yang terlatih mampu membedakan setiap bisikan, menguatkan kesadaran spiritual, dan menuntun tindakan agar selaras dengan kebaikan. Dengan latihan ini, setiap hari menjadi kesempatan untuk mendekatkan diri pada Allah, mengasah intuisi batin, dan menapaki jalan yang penuh cahaya. Tantangan dan hambatan dalam melatih ilmu rasa. Melatih ilmu rasa bukan perjalanan yang mudah. Banyak tantangan yang muncul dari diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Hati manusia seringkali diguncang oleh emosi, keinginan duniawi, dan kebiasaan buruk yang menutupi cahaya ilahi. Hambatan terbesar sering berasal dari ketidaksabaran. Hati yang terburu-buru ingin mengetahui dan mengikuti dorongan hati tanpa latihan, seringkali salah menafsirkan bisikan dan akhirnya tersesat dalam tipu daya setan. Lingkungan sekitar juga memengaruhi peka atau tidaknya hati terhadap cahaya ilahi. Kebisingan dunia, gosip, tekanan sosial, dan arus konsumtif dapat mengaburkan suara hati. Orang yang hidup di lingkungan negatif cenderung lebih mudah terbawa bisikan setan, karena hati tidak mendapatkan ruang tenang untuk menenangkan diri. Latihan ilmu rasa menuntut kesadaran untuk menjaga hati dari gangguan eksternal dan membangun ruang batin yang damai. Kelemahan spiritual juga menjadi hambatan yang signifikan. Hati yang jarang zikir, jarang berdoa, atau jauh dari pengajaran hakikat lebih sulit mengenali bisikan Tuhan. Tanpa latihan rutin, hati menjadi rapuh dan mudah tergoda oleh dorongan yang menyesatkan. Setiap dorongan yang salah, sekecil apapun, bisa menimbulkan kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan. Oleh karena itu, konsistensi dalam ibadah, doa, dan zikir menjadi fondasi penting dalam memperkuat ilmu rasa. Godaan ego adalah tantangan lain yang sering muncul. Ketika hati dipenuhi keinginan untuk menang sendiri, mencari pengakuan, atau membela ego, bisikan setan menjadi lebih kuat dan membingungkan. Ego menutupi cahaya ilahi, membuat hati sulit membedakan dorongan yang benar dan salah. Melatih ilmu rasa berarti menundukkan ego, mengamati dorongan hati tanpa terbawa nafsu, dan menempatkan kehendak Allah di atas segalanya. Keraguan dan rasa takut juga menjadi hambatan batin yang nyata. Setan sering memanfaatkan rasa ragu untuk menunda kebaikan dan menimbulkan ketidakpastian. Hati yang belum terbiasa menenangkan diri dan berserah kepada Allah akan mudah tergoda. Ilmu rasa mengajarkan untuk merasakan setiap ketidaknyamanan, menyadari bahwa itu adalah peringatan, dan tetap melangkah dengan keyakinan bahwa setiap niat dan tindakan yang selaras dengan cahaya ilahi akan membawa keberkahan. Ketergantungan pada logika semata juga menjadi tantangan. Manusia sering mengutamakan akal dalam mengambil keputusan, padahal akal terbatas dan tidak selalu mampu melihat cahaya yang halus di hati. Bisikan Tuhan sering datang dalam bentuk perasaan, intuisi, atau nurani yang lembut yang hanya bisa dikenali dengan hati yang peka. Latihan ilmu rasa menuntun kita untuk menyelaraskan akal dan hati, sehingga setiap keputusan tidak hanya masuk akal, tetapi juga selaras dengan kehendak Allah. Akhirnya, memahami tantangan ini memberi kekuatan untuk terus melatih ilmu rasa.
Hati yang sadar akan hambatan tidak mudah putus asa, melainkan belajar menghadapi godaan, menenangkan emosi, memperkuat ibadah, dan menjaga ego agar tidak menutupi cahaya ilahi. Setiap rintangan menjadi latihan tambahan yang memperkuat kemampuan hati untuk membedakan bisikan Tuhan dan setan, sehingga jiwa semakin matang, peka, dan selaras dengan cahaya Allah dalam setiap langkah hidup. Pengalaman nyata hati dalam membedakan bisikan Tuhan dan setan. Seringkali hati memberikan sinyal yang halus namun jelas, yang hanya bisa ditangkap oleh jiwa yang terlatih. Misalnya ketika seseorang dihadapkan pada kesempatan untuk menolong orang lain, muncul dorongan lembut yang menenangkan dada dan membuat hati ringan untuk melangkah. Itu adalah bisikan Tuhan yang menuntun hati untuk berbuat kebaikan tanpa pamrih, tanpa takut pada penilaian manusia, dan tanpa menimbulkan beban bagi diri sendiri. Di sisi lain, ketika hati tergoda untuk mengambil jalan pintas demi keuntungan pribadi atau kesenangan instan, muncul kegelisahan, rasa takut, atau berat di dada. Dorongan ini membuat seseorang merasa tertekan atau panik, menandakan bahwa bisikan itu berasal dari setan. Hanya hati yang peka yang mampu mengenali perbedaan halus ini dan menahan diri dari tindakan yang menyesatkan. Contoh lain muncul dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat seseorang dihadapkan pada pilihan untuk berkata jujur atau berbohong. Bisikan Tuhan memunculkan rasa ringan, damai, dan yakin bahwa kebenaran adalah jalan yang tepat meski sulit. Sebaliknya, bisikan setan menimbulkan rasa takut, gelisah, dan ingin segera menyembunyikan kebenaran agar terhindar dari konsekuensi. Hati yang terlatih mampu memilih suara yang membawa ketenangan dan keberkahan. Dalam situasi emosional, misalnya saat marah atau tersinggung, bisikan Tuhan menuntun untuk menahan diri, bersabar, dan merespons dengan bijaksana. Perasaan yang tenang dan ringan muncul ketika hati mengikuti cahaya ilahi. Sedangkan bisikan setan mendorong untuk meledak, melampiaskan amarah, dan meninggalkan luka bagi diri sendiri maupun orang lain. Perbedaan ini terasa jelas dalam ketenangan atau kegelisahan yang menyelimuti hati. Seorang yang terbiasa melatih ilmu rasa juga dapat merasakan bisikan Tuhan dalam bentuk intuisi halus saat mengambil keputusan besar. Misalnya memilih pekerjaan, pasangan hidup, atau jalan hidup yang membawa manfaat bagi diri dan banyak orang. Bisikan ini menimbulkan rasa damai, yakin, dan ringan, berbeda dengan dorongan setan yang menimbulkan kegelisahan, keraguan, dan dorongan untuk mengambil jalan yang mudah tapi menyesatkan. Pengalaman hati ini bukan sekadar teori, tetapi menjadi panduan spiritual sehari-hari. Hati yang peka mampu mengenali cahaya ilahi, membedakan dorongan yang benar dan yang menyesatkan, dan menumbuhkan kepercayaan diri bahwa setiap langkah hidup dapat selaras dengan kehendak Allah. Setiap tindakan yang lahir dari bisikan Tuhan membawa ketenangan batin yang hakiki dan memperkuat ikatan spiritual dengan Sang Pencipta. Akhirnya, pengalaman nyata ini menegaskan bahwa ilmu rasa adalah jalan untuk hidup selaras dengan cahaya Allah. Dengan hati yang terlatih, setiap bisikan yang muncul menjadi guru batin yang membimbing langkah, menuntun niat, dan menumbuhkan ketenangan yang tidak tergoyahkan oleh hiruk-pikuk dunia. Hanya melalui latihan dan kesadaran yang konsisten, hati dapat membedakan bisikan Tuhan dan setan dengan jelas, menjadikan kehidupan sebagai perjalanan spiritual yang penuh cahaya dan keberkahan. Latihan rutin untuk memperkuat ilmu rasa. Memperkuat ilmu rasa memerlukan disiplin dan latihan rutin. Setiap hari seseorang perlu menyediakan waktu khusus untuk hening dan introspeksi, menjauh sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Duduk tenang, menarik napas perlahan, dan menyadari setiap getaran hati memungkinkan nurani berbicara dengan jelas. Latihan ini adalah fondasi agar hati mampu mengenali bisikan Tuhan dan menolak tipu daya setan yang halus namun berulang kali datang. Zikir menjadi praktik harian yang tidak tergantikan. Mengingat Allah secara konsisten, menyalakan cahaya di hati, membersihkan bisikan yang menyesatkan, dan menumbuhkan rasa damai yang mendalam. Setiap lafaz zikir yang diulang dengan penuh kesadaran dan keikhlasan membuat hati lebih peka terhadap dorongan yang benar,
sehingga setiap tindakan lahir dari nurani yang selaras dengan kehendak Allah. Berdoa adalah latihan yang menyempurnakan ilmu rasa. Berdoa dengan tulus, memohon petunjuk dan perlindungan dari Allah. Membuka hati agar mampu menerima cahayanya dan menolak bisikan setan. Praktik doa yang konsisten menumbuhkan keyakinan dan ketenangan batin, sehingga hati mampu merasakan setiap dorongan yang datang dengan jelas, dan tidak lagi mudah tersesat oleh tipu daya duniawi. Mencatat pengalaman hati juga menjadi bagian dari latihan harian. Menyadari dorongan yang muncul, bagaimana hati bereaksi, dan konsekuensi dari setiap tindakan membantu seseorang mengenali pola bisikan Tuhan dan setan. Catatan ini menjadi panduan spiritual yang memperkuat intuisi batin, membuat hati lebih waspada dan lebih cepat menafsirkan bisikan yang halus. Menahan diri dan bersabar adalah latihan penting lainnya. Setiap bisikan hati, baik yang benar maupun yang menyesatkan, diuji melalui waktu dan kesabaran. Dorongan yang datang dengan ketenangan dan tetap membawa rasa ringan setelah ditimbang adalah bisikan Tuhan, sedangkan dorongan yang menimbulkan kegelisahan dan panik adalah bisikan setan. Latihan sabar ini membentuk hati yang kuat dan matang secara spiritual. Selain itu, menjaga lingkungan spiritual juga memperkuat ilmu rasa. Bergaul dengan orang-orang saleh, membaca tafsir atau kajian hakikat, dan berada di lingkungan yang menenangkan hati memudahkan nurani mendengar bisikan Tuhan. Lingkungan yang positif menyingkirkan kebisingan duniawi yang dapat menutupi cahaya ilahi, sehingga hati tetap terang dan mampu menilai setiap dorongan dengan jernih. Akhirnya, latihan harian ini bukan sekadar rutinitas, tetapi menjadi cara hidup yang mendekatkan hati pada Allah. Dengan disiplin, zikir, doa, kesabaran, dan lingkungan yang baik, ilmu rasa tumbuh dan menguat. Hati yang terlatih mampu membedakan bisikan Tuhan dan setan dengan jelas. Setiap tindakan lahir dari cahaya ilahi, dan kehidupan menjadi perjalanan spiritual yang damai, penuh keberkahan dan selaras dengan kehendak Allah. Tantangan dan godaan batin saat hati mulai peka. Saat hati mulai peka terhadap bisikan Tuhan, tantangan batin justru semakin halus dan kompleks. Setan tidak menyerah, melainkan mengubah strategi dengan mengirimkan godaan yang tersamar, seolah membungkus keburukan dengan alasan yang tampak baik. Hati yang masih belajar membedakan cahaya ilahi dari tipuan setan bisa terjebak jika tidak waspada. Latihan ilmu rasa menjadi semakin penting, karena semakin peka hati, semakin jelas perbedaan antara dorongan yang murni dan yang menyesatkan. Godaan sering muncul dalam bentuk kesombongan spiritual. Hati yang mulai menyadari kemampuan membedakan bisikan Tuhan bisa merasa bangga, menganggap diri lebih dekat dengan Allah dibanding orang lain. Kesombongan ini menjadi alat setan untuk membutakan hati, mengaburkan nurani, dan menumbuhkan ego yang menutupi cahaya ilahi. Kesadaran akan jebakan ini penting agar hati tetap rendah dan terbuka terhadap bimbingan Allah. Keraguan juga menjadi godaan halus yang terus diuji. Setan menanamkan pertanyaan tentang niat dan ketulusan, membuat hati mempertanyakan apakah dorongan yang muncul benar dari Tuhan atau hanya imajinasi sendiri. Hati yang terlatih dalam ilmu rasa mampu membedakan keraguan yang wajar dari tipu daya setan, memahami bahwa setiap dorongan yang membawa ketenangan adalah petunjuk dari Allah, sementara ketidaknyamanan adalah tanda peringatan. Godaan lain muncul melalui pengaruh lingkungan dan pergaulan. Lingkungan yang negatif atau orang yang mudah terjerumus pada hawa nafsu dapat memengaruhi hati yang sedang belajar peka. Setan memanfaatkan interaksi ini untuk menimbulkan keraguan, rasa iri, atau kecemasan yang mengaburkan bisikan Tuhan. Oleh karena itu, menjaga lingkungan dan memilih pergaulan yang menenangkan hati menjadi praktik penting dalam mempertahankan peka ilmu rasa. Selain itu, setan juga sering menimbulkan keinginan instan yang tampak menarik, seperti mencari keuntungan duniawi atau kesenangan sesaat, padahal hati merasakan kegelisahan dan ketidaknyamanan. Dorongan ini membuat seseorang mudah terburu-buru dan mengambil keputusan yang salah. Latihan ilmu rasa mengajarkan untuk menahan diri, menilai dorongan hati, dan memastikan setiap langkah selaras dengan cahaya Allah, bukan godaan sesaat.
Rasa lelah dan putus asa juga merupakan tantangan yang halus namun kuat. Saat hati menghadapi banyak godaan dan ujian, muncul perasaan berat, kehilangan semangat, dan tergoda untuk menyerah. Setan memanfaatkan kondisi ini untuk menutupi cahaya ilahi dalam hati. Latihan kesabaran, zikir, doa, dan introspeksi rutin menjadi benteng yang memperkuat hati agar tetap peka dan tegar menghadapi godaan. Akhirnya, tantangan lanjutan ini menegaskan bahwa hati yang peka bukan berarti bebas dari godaan. Justru semakin dekat dengan cahaya Tuhan, semakin halus ujian dan godaan yang datang. Hanya melalui latihan terus-menerus, kesabaran, dan kesadaran penuh, hati mampu mempertahankan peka terhadap bisikan Tuhan, menolak tipu daya setan, dan menapaki jalan spiritual dengan mantap, damai, dan selaras dengan kehendak Allah dalam setiap langkah hidup. Strategi menjaga hati tetap peka dan terjaga. Menjaga hati agar tetap peka membutuhkan disiplin spiritual yang konsisten. Salah satu strategi utama adalah zikir harian dengan kesadaran penuh, tidak sekadar melafalkan kata, tetapi meresapi setiap getaran yang muncul di hati. Zikir membuka jalan bagi cahaya Allah untuk masuk, menenangkan nurani, dan membentengi hati dari godaan setan yang halus. Hati yang rutin berzikir menjadi lebih peka, mampu mengenali bisikan Tuhan, dan menolak dorongan yang menyesatkan. Selain itu, berdoa secara mendalam dan tulus merupakan strategi penting lainnya. Memohon perlindungan, petunjuk, dan keteguhan hati dari Allah menjadikan hati lebih kuat terhadap tipu daya dunia. Doa yang dilakukan dengan hati terbuka dan niat ikhlas menumbuhkan kepercayaan bahwa setiap dorongan yang membawa ketenangan berasal dari cahaya ilahi. Setiap doa menjadi benteng spiritual yang melindungi hati dari bisikan setan yang mengaburkan nurani. Merenung dan introspeksi diri secara rutin juga menjadi strategi yang ampuh. Dengan menenangkan diri dan menyadari setiap perasaan yang muncul, seseorang dapat membedakan dorongan yang murni dari yang menyesatkan. Latihan ini membantu hati untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, memahami pola bisikan Tuhan dan setan, serta menumbuhkan kebijaksanaan batin yang kokoh. Hati yang peka akan mampu membaca setiap sinyal halus dan menjaga langkah agar selaras dengan kehendak Allah. Strategi berikutnya adalah menjaga lingkungan dan pergaulan. Lingkungan yang menenangkan, orang-orang saleh, dan suasana yang mendukung ibadah memudahkan hati untuk mendengar bisikan Tuhan. Sebaliknya, lingkungan negatif, gosip, atau pengaruh orang yang terjebak hawa nafsu memudarkan cahaya hati. Memilih lingkungan yang baik menjadi langkah nyata untuk mempertahankan peka ilmu rasa dan memperkuat kesadaran spiritual. Membiasakan diri melakukan kebaikan kecil juga memperkuat hati. Setiap amal yang tulus menumbuhkan rasa ringan, damai, dan ketenangan dalam hati. Kebaikan kecil ini menjadi latihan batin untuk membedakan dorongan yang benar dan menyesatkan. Semakin sering hati mengikuti dorongan yang membawa keberkahan, semakin kuat kemampuan ilmu rasa dalam membimbing setiap langkah hidup. Menahan diri dari ego dan hawa nafsu adalah strategi penting lainnya. Hati yang dipenuhi kesombongan, iri, atau nafsu pribadi akan sulit mendengar bisikan Tuhan. Latihan menundukkan ego, menerima ketentuan Allah, dan menempatkan kehendaknya di atas segalanya menumbuhkan peka hati yang sejati. Setiap dorongan yang diuji melalui kesabaran dan pengendalian diri menjadi bukti nyata kekuatan ilmu rasa. Akhirnya, strategi-strategi ini jika dijalankan dengan konsisten menjadikan hati tetap peka, damai, dan terjaga dari godaan setan. Hati yang terbiasa berzikir, berdoa, introspeksi, menjaga lingkungan, beramal baik, dan menundukkan ego mampu membedakan setiap bisikan yang datang. Dengan hati yang selaras dengan cahaya Allah, setiap langkah hidup menjadi jalan spiritual yang mantap, penuh ketenangan, dan dipenuhi keberkahan ilahi dalam setiap niat dan tindakan. Menjadi hati yang peka dan selaras dengan cahaya Allah. Hati yang telah terlatih dalam ilmu rasa menjadi peka terhadap setiap bisikan yang muncul, membedakan mana yang berasal dari cahaya Tuhan dan mana yang merupakan tipu daya setan. Setiap dorongan yang menenangkan dada, ringan, dan damai adalah petunjuk Allah.
sedangkan yang menimbulkan gelisah, panik, atau berat menandakan pengaruh setan. Dengan latihan yang konsisten, hati belajar menafsirkan sinyal halus ini, sehingga setiap langkah hidup selaras dengan kehendak ilahi. Kesadaran terhadap bisikan hati bukan hanya memudahkan dalam mengambil keputusan, tetapi juga menumbuhkan ketenangan batin yang hakiki. Hati yang peka menjadi kompas spiritual, menuntun niat dan tindakan agar selalu membawa keberkahan. Setiap perbuatan yang lahir dari dorongan ilahi memberi ketentraman yang tidak dapat digantikan oleh kesenangan duniawi. Inilah hasil nyata dari latihan ilmu rasa yang membawa seseorang semakin dekat dengan Allah. Hati yang peka juga mampu menghadapi godaan dan ujian dengan bijaksana. Setiap bisikan setan yang mencoba menyesatkan hati dapat dikenali dan dihindari. Kesadaran ini membuat seseorang tidak mudah terbawa emosi, ego, atau dorongan hawa nafsu. Hati yang terlatih menyaring setiap dorongan dengan nurani yang damai, sehingga setiap tindakan lahir dari kesadaran spiritual yang dalam. Latihan harian seperti zikir, doa, introspeksi, dan amal kebaikan menjadi fondasi yang memperkuat ilmu rasa. Hati yang terbiasa menenangkan diri, mengamati perasaan, dan menyelaraskan tindakan dengan syariat menjadi lebih peka dan matang secara spiritual. Setiap praktik yang dilakukan dengan konsistensi memperkuat kemampuan hati untuk merasakan cahaya Allah dalam setiap langkah hidup. Pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa hati yang peka membawa kebijaksanaan yang luar biasa. Saat menghadapi dilema, dorongan yang benar terasa ringan dan menenangkan, sedangkan dorongan yang menyesatkan menimbulkan kegelisahan. Dengan kesadaran ini, seseorang mampu mengambil keputusan yang tepat, menghindari perangkap setan, dan hidup selaras dengan nilai-nilai ilahi. Hati yang peka juga menumbuhkan rasa syukur dan kerendahan hati. Setiap petunjuk yang diterima dari Allah menjadi pengingat akan kasih sayangnya yang tak terhingga. Hati yang peka menyadari bahwa kemampuan membedakan bisikan Tuhan dan setan bukan sekadar kemampuan pribadi, melainkan karunia Allah yang harus dijaga, disyukuri, dan digunakan untuk kebaikan diri sendiri maupun orang lain. Akhirnya, ilmu rasa adalah perjalanan yang menuntun hati untuk menjadi cermin cahaya Allah. Dengan latihan yang konsisten, kesabaran, dan kesadaran penuh, hati menjadi peka, tindakan selaras dengan kehendak ilahi, dan jiwa dipenuhi ketenangan. Perjalanan ini bukan sekadar untuk mengetahui, tetapi untuk merasakan dan hidup dalam cahaya Allah, menghadirkan damai yang hakiki dalam setiap langkah kehidupan. Setiap hati memiliki potensi untuk mendengar bisikan Tuhan dan menolak godaan setan. Namun hanya hati yang terlatih yang mampu membedakan dengan jelas. Ilmu rasa bukan sekadar ilmu batin, tetapi jalan hidup yang membawa ketenangan, kebijaksanaan, dan kedekatan dengan Allah. Dengan zikir, doa, introspeksi, dan amal kebaikan yang konsisten, setiap hati dapat menjadi peka, selaras dengan cahaya ilahi, dan mampu menghadapi setiap ujian hidup dengan damai. Perjalanan ini mungkin penuh tantangan, godaan, dan rintangan. Namun setiap latihan, setiap kesadaran, dan setiap niat tulus menjadi langkah yang mendekatkan hati pada Allah. Jangan menyerah saat godaan muncul, jangan tergoda oleh kesombongan, dan tetaplah menempatkan kehendak Allah di atas segalanya. Hati yang selaras dengan cahaya ilahi adalah kunci ketenangan dan kebahagiaan hakiki. Teruslah melatih hati, menenangkan diri, dan membuka nurani untuk mendengar bisikan Tuhan. Dengan kesadaran yang konsisten, hati akan menjadi cermin cahaya Allah, membimbing langkah, menuntun niat, dan menghadirkan ketenangan batin yang sejati dalam setiap tindakan hidup.